Aku terlahir kembali sebagai dayang di sisi permaisuri. Terikat dengan sistem 1 yuan per menit. Setiap menit yang kuhabiskan di istana, sistem akan memberiku hadiah 1 yuan. Ini adalah godaan yang mematikan bagi diriku di dunia nyata. Demi bertahan hidup, aku menjalani hari-hariku dengan sangat gigih, menghargai setiap detik, dan berjuang agar bisa bertahan hingga akhir cerita. Pada hari pertama, saat aku sedang menyapu lantai, aku bertabrakan dengan ratu. Aku kebingungan dan tidak langsung berlutut. Ya Tuhan, lebih baik aku mati saja. Melihat nasib tragis Yuji, pelayan berani ini bertanya-tanya mengapa aku tidak berlutut saat bertemu ratu. Pengasuh di sisi ratu, Nyonya Ji, yang terkenal pelit, hendak mendekat untuk menamparku. Aku ketakutan, hingga tak berani bergerak, apalagi bicara. Hatiku masih bingung. Apakah harus berlutut dulu lalu mengaku salah? Atau mengaku salah dulu baru berlutut? Tunggu dulu, tepat saat tangan Nyonya itu akan mendarat. Ratu melangkah maju untuk menghentikannya. Dia menyuruh eunuch itu menurunkan tongkatnya perlahan. Lalu, dengan perut buncitnya berjalan ke arahku. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini. Ratu melirikku sekilas, lalu dayang pribadinya maju untuk memeriksa. Jalan batu di depan telah disiram minyak jernih. Meskipun sudah dibersihkan, jalan itu tetap jauh lebih licin dari biasanya. Ada yang ingin mencelakakan ratu. Dayang pribadi kembali dengan panik untuk melapor. Para dayang dan eunuch berbaring tersebar di tanah. Aku pun ikut berlutut, gemetar ketakutan, dan berkata kepada ratu. Bahkan jika harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku akan menemukan orang jahat itu. Ratu Feng Mou dipenuhi amarah. Namun tatapannya menjadi lembut saat menatapku. Tak disangka di istana. Ini ada dayang seberani ini. Siapa namamu? Yang mulia, hamba-hamba bernama Ashuang. Jawabku dengan menundukkan kepala. Sampaikan pada ratu. Angkatlah Ashuang. Sebagai dayang pengurus tingkat 1 di biro istana atas. Bertanggung jawab atas segala urusan di sana. Pada hari pertama perintah itu disampaikan. Aku menjadi dayang pengurus di biro istana atas. Benar-benar tak terduga. Luar biasa. Kini aku duduk di kamar dayang senior. Menyalakan lilin untuk menghitung pakaian dalam para ratu. Siapa yang mengerti soal racun di keluarga ini? Pada hari pertama sudah disusun daftar. Bukankah ini lebih mudah mati? Ratu memang menakutkan sekali. Menjadi pelayan istana adalah profesi yang paling mudah disalahkan. Dihukum dengan pisau dan dipotong dagingnya adalah yang paling mematikan. Keesokan paginya, dengan 2 lingkaran hitam besar di bawah mata, aku pergi mengantarkan obat ke para permaisuri dan selir. Berlari ke sana kemari sepanjang pagi, sampai mata berkunang-kunang. Hampir pingsan. Akhirnya sampai di istana terakhir. Istana Fengyi milik ratu. Ratu, dengan ramah, membelai kain di tangannya, lalu menoleh kepadaku, Ashuang, kemarin kau berjasa. Aku belum memberi hadiah apapun. Hari ini kita punya waktu untuk bertemu. Apakah ada yang kau inginkan? Katakan saja padaku. Aku langsung terpikat oleh kue bunga osmanthus. Di meja ratu, tersenyum lebar, dan berlutut. Ratu, hamba punya permintaan yang tidak pantas. Begitu mendengarnya, wajah ratu langsung berubah wajah. Alisnya berkerut. Bisakah hamba mencicipi kue bunga osmanthus di atas meja itu? Aku diizinkan duduk di dalam istana ratu. Minum teh dingin sambil makan kue bunga osmanthus. Karena makan terlalu terburu-buru, tanpa sengaja aku tersedak. Segera aku meneguk teh dingin. Tapi teh ini terasa sangat pahit. Rasanya aneh sekali. Belum sempat aku bereaksi. Perutku tiba-tiba terasa sakit hebat, dan aku kehilangan kesadaran. Saat membuka mata, aku ternyata terbaring di ruang samping ratu. Ratu duduk di sampingku dengan raut wajah penuh simpati. Aku langsung terkejut dan panik. Buru-buru hendak bangun dan membungkuk. Sudah. Terakhir kali aku melihat ratu, aku tidak sopan. Kali ini langsung pingsan karena kelaparan di kamar tidur ratu. Aku pasti akan dihukum. Tidak perlu. Ratu menghentikan gerakanku yang hendak bangun. Kau telah dirugikan. Ashuang menatap wajah ratu yang penuh kepedulian. Dan aku semakin bingung. Nona Ashuang, yang cerdas dan berani, rela mengorbankan diri untuk melindungi ratu. Kini ratu telah diangkat menjadi kepala istana atas dan memimpin semua urusan di sana. Dayang pribadi ratu mengucapkan selamat. Apa? Aku benar-benar bingung. Bangun tidur, ternyata sudah melahirkan lagi. Ashuang, jangan salahkan aku. Aku sudah tahu kue bunga osmanthus di atas meja itu bermasalah. Jika kau tidak memakannya dengan sukarela, aku juga akan menggunakannya untuk mengujimu. Di istana ini, banyak orang licik dan curang yang berusaha menipu kepercayaanku. Aku harus lebih waspada. Kemunculanmu hari itu juga sangat mencurigakan. Aku curiga ada alasan di baliknya. Dengan kejadian ini, aku akhirnya bisa tenang sepenuhnya. Tenanglah, meskipun kau tak akan pernah beruntung di kehidupan ini. Aku akan memberi kompensasi. Setelah ratu berkata begitu, aku semakin bingung. Meskipun bingung, pujian tetap harus kuberikan. Lagi pula soal anak. Di kehidupan sebelumnya pun aku tidak menginginkannya. Untuk apa aku membutuhkannya di kehidupan ini? Yang mulia ratu, hamba sungguh tidak tahu. Ratu memang sangat cerdik dan bijaksana. Hamba tak bisa menandinginya. Ratu mengangguk puas. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kau bukan orang biasa. Meskipun kau cerdas dan tajam, aku tetap harus mengingatkanmu. Jangan pernah membicarakan hal ini kepada orang lain. Terima kasih.
Setelah Ratu memberi nasihat, Ratu memberi beberapa petunjuk lagi lalu pergi. Malam itu, aku mendapat izin khusus untuk tidur di istana Ratu. Keesokan harinya, saat meninggalkan istana Fengyi, aku melihat dayangku, Wu Yi, sedang mengemas barang-barangnya. Dia berkata, sampaikan salam hormatku kepada Shuang Shanggong. Karena Ratu sering menjadi sasaran percobaan pembunuhan, penjagaan di istana Fengyi ditingkatkan 2 kali lipat. Semua orang di istana diberi izin khusus untuk tidak perlu pergi ke istana tengah. Jadi, aku pun menjadi pekerja yang bertugas mengantarkan pesan ke istana-istana lain. Setelah menerima tugas itu, aku pun membawa dayang pribadi Ratu bolak-balik ke istana-istana lain. Permaisuri dan permaisuri kedua memang tidak pernah akur. Saat keluar dari istana permaisuri kedua, aku harus tersenyum paksa berkali-kali, hingga punggungku basah oleh keringat. Begitu memikirkan bahwa sebentar lagi aku harus pergi ke istana permaisuri Yu yang bersahabat dengan permaisuri kedua. Aku merasa tak bisa mengeluh. Dengan langkah gontai, aku tiba di depan gerbang istana permaisuri Yu. Aku menghela napas panjang, menatap dalam-dalam. Dayang pribadi Ratu, Xiao Pei, yang dengan tekad bulat memimpin mereka masuk. Diberitahukan bahwa Yang Mulia Ratu sedang hamil. Kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk bertemu dengan para selir di istana-istana lain. Oleh karena itu, para selir dari 6 istana dibebaskan dari kewajiban datang ke istana tengah untuk memberi hormat. Terima kasih atas belas kasihan Yang Mulia Ratu. Dan semoga Yang Mulia Ratu melahirkan putra mahkota dengan selamat. Selir Yu membungkuk dan bersujud, mengikuti semua tata cara dengan lengkap dan sopan. Ternyata di istana masih ada orang baik, seperti Permaisuri Yu, yang lembut dan ramah, serta mudah diajak bergaul. Melihat wajah lembut Permaisuri Yu, aku tak bisa menahan senyum tipis. Apakah ada sesuatu di wajahku? Permaisuri Yu menatapku dengan tajam. Baru saat itu aku sadar bahwa menatap langsung para permaisuri adalah dosa besar. Lalu segera mengalihkan pandangan, berpura-pura melihat ke sana sini, dan menundukkan kepala. Hamba hanya merasa bahwa Permaisuri Yu memiliki botol porselen berwarna-warni, yang sangat indah dan bening. Begitu mendengar itu, wajah Permaisuri Yu langsung berubah. Dengan alasan sakit kepala, dia mengusirku keluar. Keesokan paginya, kabar bahwa Permaisuri Yu telah diasingkan ke istana dingin, menyebar ke seluruh istana. Pelayan permaisuri, Xiao Pei, sudah menungguku di pavilion samping sejak pagi buta. Dengan wajah berseri-seri, dia menarikku ke istana Fengli. Istana Xuanxiang benar-benar beruntung. Ratu telah menganugerahi Anda 100 lintang emas. Saya merasa bingung. Apa alasan Ratu kali ini? Ratu sudah lama mencurigai Yu Fei. Jadi dia sengaja menyuruh saya mengikuti Anda. Kemarin, saat saya menyampaikan pesan, saya melihat wajah permaisuri Yu tampak aneh. Jadi saya segera melaporkannya kepada Ratu. Ratu yang bijaksana segera menyuruh saya membawa orang untuk menggeledah istana permaisuri Yu. Katakanlah, betapa kebetulan. Benda kotor itu ada di dalam botol porselen itu. Yu Fei tetap bersikeras tidak mengakui bahwa bunga merah itu adalah perbuatannya. Hamba menyiksanya dengan keras sepanjang malam. Dan baru setelah menginterogasi eunuch muda di istananya, kami berhasil mendapatkan pengakuan. Xiao Pei dengan bangga menggambarkan situasi saat itu. Kami telah memeriksa setiap sudut di sekitar sini. Sang permaisuri benar-benar beruntung. Botol porselen yang disebutkan begitu saja ternyata memiliki masalah. Keberuntungan seperti ini, orang lain benar-benar tidak bisa memintanya aku. Hanya bisa mengernyitkan bibir, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Aneh sekali, benar-benar tak masuk akal. Aku hanya merasa, Ciping dulu terlihat lebih baik. Saat itu di istana Fengyi, selain permaisuri, ada juga kaisar tua yang tak perlu marah pun sudah menakutkan, serta putra pertama permaisuri, pangeran ke-6. Ketika Pangeran Fengyi mengganti posisi pertama, kakiku tergelincir, dan aku terjatuh dengan anggun di kaki kaisar. Seorang dayang kecil menabrak singgasana, dan tirai sutra 3 bulan pun terhempas 20 eunuch besar berteriak marah. Sebelum ditarik keluar, Pangeran ke-6 menatapku dengan penuh minat dan tersenyum. Tersenyumlah, kakek. Apakah aku dipukul itu lucu? Wu Yu. Pada hari itu, Kaisar yang mulia memberiku hukuman cambuk yang paling kubenci. Daging tumis. Pantatku dipukul hingga kulitnya terkelupas. Tak bisa bergerak. Saat terbaring di tempat tidur merintih kesakitan. Seorang tamu tak diundang. Pangeran ke-6 berkata, sudah lama ku dengar dari Ratu bahwa kau memiliki kecerdasan dan keberanian yang luar biasa, serta keberanian yang tak tertandingi. Hari ini, setelah melihatmu, ternyata memang luar biasa. Aku berbaring di tempat tidur sambil menonjolkan pantatku padanya. Apa-apaan ini? Omong kosong yang tidak masuk akal. Aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Ketika tidak tahu harus menjawab apa, lebih baik diam. Bicara terlalu banyak hanya akan menimbulkan kesalahan. Jadi, aku memilih untuk diam. Dan hanya menatapnya dengan tenang. Pangeran ke-6 merasa tidak nyaman saat aku menatapnya. Seorang wanita tidak boleh terlalu menonjolkan diri. Perilaku Anda belakangan ini sudah menarik perhatian ayahanda. Meskipun hari ini Anda sengaja menyembunyikan darah dan lolos dari bahaya, ayahanda tidak akan begitu saja membiarkan Anda. Bagi seorang wanita, terlalu cerdas adalah kesalahan. Anda harus berhati-hati. Lagi pula, jika Anda terlalu cerdas, Ibu Suri pun tidak akan tenang membiarkan Anda sepenuhnya mengendalikan kekuasaan istana atas yang begitu penting. Baiklah, Pangeran ke-6 melayang keluar dari kamarku melalui jendela. Ibu Suri curiga tapi tidak yakin. Aku tidak tahu.
Aku juga tidak tahu apakah Kaisar menargetkanku atau tidak. Tapi, Pangeran keenam, tolong tutup jendelanya. Bagaimana aku bisa menutup jendela dengan pantatku ini, ya? Setelah pantatku hangat, sudah 2 minggu berlalu. Selama periode ini, Ratu sangat perhatian. Memerintahkan Xiao Pei untuk merawatku. Dan membantu menangani urusan besar dan kecil di istana atas. Aku jadi santai. Tidak ada yang mengawasi. Hidupku sangat menyenangkan. Xiao Pei, bisakah kau tetap di sini mengurus urusanku? Aku takut melihat wajah Xiao Pei yang sibuk dari tempat tidur. Hamba tidak berani, kata Xiao Pei sambil bergegas berlutut. Kedua Shanggong hari ini sakit parah. Hamba atas perintah Ratu datang untuk membantu mengurus istana atas. Tapi sama sekali tidak bermaksud menggantikan mereka. Aku berusaha keras bangun dari tempat tidur. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya tahu diriku bodoh. Kakak Xiao Pei cerdas dan lincah. Membantu mengurus urusan dengan paling baik. Lebih baik kau pergi memberitahu Ratu. Anggap saja itu perbuatan baik. Shuang Shanggong benar-benar begitu mudah? Xiao Pei agak terkejut. Benar sekali. Malam itu Xiao Pei langsung meninggalkan Shanggong Jun. Malam harinya, Nyonya mengirim pesan. Dari Ratu, ingin memulihkan kekuasaan Shuang Shanggong. Mulai sekarang, urusan besar maupun kecil tetap kau yang mengurus. Saat Nyonya pergi, dia berbisik di telingaku. Ratu memerintahkan aku untuk memberitahumu. Aku tidak akan memindahkanmu kemanapun, bukankah aku baru saja menyuruh Xiao Pei membantuku? Begitu mendengar harus bekerja, wanita itu langsung kabur, bukan? 2 hari terakhir dia rajin memeriksa buku catatan, itu pura-pura. Membantu aku memeriksa urusan-urusan kecil dengan serius. Itu juga pura-pura, bukan? Dia hanya ingin menaikkan citra di hadapan Ratu. Begitu aku menyuruhnya bekerja, dia langsung melempar tanggung jawab dan berhenti. Perilaku. Aku benar-benar jijik. Aku tidak bisa bertahan hidup sehari pun seperti ini. Setiap hari harus melihat hal-hal yang sangat membosankan. Hari ini ada pelayan istana yang bertengkar. Besok ada yang berkelahi. Lusa ada yang ketahuan berselingkuh di semak-semak. Ini pekerjaan apa sih? Apa aku dianggap sebagai ketua RT? Untungnya di dunia ini banyak orang baik. Permaisuri telah mengirim pengawal pribadinya, Xiao Ying, yang datang menemuiku sesekali. Dengan dalih, mengawasi dan mengawasi pekerjaanku. Sebenarnya dia datang untuk membantuku bekerja. Xiao Ying duduk di sini sepanjang hari. Menangani semua urusan yang harus kuselesaikan. Sementara aku hanya perlu duduk di sampingnya, menikmati kue, dan minum teh. Hari pun berlalu dengan santai dan menyenangkan. Setiap kali dia datang, aku menyambutnya dengan senyum lebar. Lalu mengantarnya pergi dengan wajah muram. Senang karena pekerjaanku datang lagi. Sedihnya, setelah dia pergi, dia tidak akan datang lagi selama 2 atau 3 hari. Untuk waktu yang cukup lama. Satu-satunya harapan saya adalah apakah Xiao Ying akan datang hari ini. Saya merasa saya mungkin menderita penyakit rindu. Malam itu, Du kembali kedatangan tamu tak diundang kedua. Permaisuri kedua tiba. Suara eunuch terdengar agak terburu-buru. Saya sudah berlutut di luar toko sejak dini, lalu mengantar permaisuri kedua masuk. Xiao Ying menopang. Permaisuri kedua yang mengenakan perhiasan emas dan perak, tampak sangat megah dan duduk di ranjangku yang agak sederhana. Permaisuri melihatku yang berlutut di bawahnya. Wajahnya tidak senang. Sudah lama ku dengar kau orang yang cerdik, tapi tak kusangka kau juga bisa menahan diri. Aku begitu menyulitkanmu. Tapi kau tak pernah mengadu ke Ratu. Aku menggaruk-garuk kepala. Apa yang dia omongkan? Sepertinya aku mulai punya akal sehat. Dengan bakat sepertimu, aku tak ingin menyia-nyiakannya. Kau harus tahu, di istana ini, aku dan Ratu saling bermusuhan. Seperti api dan air. Sekarang aku memberimu kesempatan. Tunduk padaku, atau mati. Aku gemetar dan tak berani menengadah. Apakah hari ini aku akan mati? Aku baru datang sebulan. Uangku belum cukup. Bukan hanya dihukum cambuk, tapi terus-menerus bekerja untuk orang lain. Tak pernah menikmati apapun. Apa yang terjadi? Yang mulia, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Benarkah, Yang Mulia Permaisuri? Ini sangat aku menyipitkan mata. Terlalu menakutkan. Terlalu berbahaya. Kemarahan Permaisuri begitu mengerikan. Inikah wanita yang sedang menopause dan tak punya anak? Seorang psikolog terkenal pernah berkata, dikurung di ruangan kecil bisa membuat seseorang mudah marah. Berjalan-jalan bisa menyeimbangkan hormon. Benar, berjalan-jalan. Hamba hanya berpikir. Malam ini bulan begitu indah. Permaisuri begitu memesona. Keindahan wanita dan pemandangan ini tak boleh dilewatkan. Hamba yang hina ini, mati pun tak apa-apa. Hanya berharap sebelum mati, bisa berjalan-jalan bersama Yang Mulia Permaisuri ke taman kerajaan, menikmati bulan, dan menutup tirai. Maka, aku pun menemani Yang Mulia Permaisuri berjalan-jalan ke taman kerajaan. Entah mengapa, Yang Mulia Permaisuri sengaja menyuruh para dayang dan Kasim yang menyertai untuk pergi. Hanya menyisakan aku dan Xiao Ying yang mengikuti. Kami bertiga berdiri di depan kolam naga bulan, memandangi bunga teratai yang perlahan mekar. Suara jangkrik sesekali terdengar dari sekeliling. Kami saling memandang tanpa berkata-kata. Suasana terasa aneh. Aku tak punya waktu untuk berbelit-belit. Lebih baik katakan saja apa yang ingin kau sampaikan. Kata Permaisuri dengan nada tak sabar, memecah keheningan. Aku terkejut hingga tubuhku menegang. Terpaku di tempat. Aku, tak ada yang ingin kukatakan. Sudah. Bahkan berjalan-jalan pun tak boleh. Tepat saat aku hendak berlutut menerima nasib, terdengar suara berwibawa dari belakang penuh semangat. Tapi Mei Er.
Mei adalah nama panggilan permaisuri. Hanya kaisar yang berani memanggilnya begitu. Hamba menghadap kaisar. Hamba bersujud menghadap kaisar. Langkah kaki perlahan mendekat. Kaisar berjalan ke sisi permaisuri. Lalu, dengan lembut menggenggam tangannya. Bunga terindah di negeri ini. Kecantikan di bawah bulan. Hati tak mabuk, namun orangnya sendiri mabuk. Aku sangat senang. Jika tak bisa bicara, jangan ucapkan terima kasih. Sejak hari itu, 9 permaisuri yang bertugas menemani tidur kembali mendapat kasih sayang, seketika popularitasnya melambung tinggi. Mungkin kaisar tua masih bertenaga di usia paruh baya. Untuk waktu yang lama, permaisuri tidak pernah lagi menggangguku. Tidak hanya itu, dia bahkan mengirim Xiao Ying untuk memberiku banyak harta karun. Permaisuri telah mengetahui niatmu. Mulai sekarang, dia tidak akan lagi memaksamu. Terima kasih, kata Xiao Ying sebelum bergegas kembali untuk melaporkan. Yang membuatku sedih adalah, sejak saat itu, Xiao Ying tidak pernah lagi datang membantuku bekerja. Hari ini juga merupakan hari di mana aku kehilangan Xiao Ying. Aku merindukannya, merindukannya, merindukannya. Belakangan ini, ratu dan permaisuri sepertinya berseteru. Persaingan mereka untuk mendapatkan kasih sayang. Di istana telah berkembang menjadi persaingan untuk mendapatkan berbagai hadiah dariku. Jangan bawa barang-barang dari ruang rahasia ke kamarku. Hari ini, ratu mengalami serangan punggung bungkuk, dan mengirim orang untuk memintaku datang membantu memeriksanya. Besok, permaisuri merasa tidak sehat, dan mengirim orang untuk memintaku datang membantu memeriksanya. Setelah aku tiba, mereka satu persatu tampak sehat, sambil menggenggam tanganku dan berbicara dengan nada misterius satu sama lain sepanjang hari. Baru menjelang sore mereka membiarkan aku yang perutnya keroncongan pulang. Ini sungguh menyiksa aku. Tidak hanya harus menemani mereka mengobrol sepanjang hari, malam hari pun harus begadang lembur. Menangani perselisihan cinta dan dendam para pengawal dan dayang. Seiring waktu, tubuhku yang tadinya agak gemuk malah menjadi kurus dan ramping. Melihat diriku yang semakin cantik di cermin, aku akhirnya mengerti niat baik mereka. Mereka ingin menyerahkan aku kepada kaisar tua sebagai selir. Dengan dalih merawat kesehatan, aku mengurung diri di istana Kiku selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari itu, ratu dan permaisuri yang mulia, secara tak terduga, tidak menyulitkanku. Setelah punya waktu luang, aku akhirnya bisa memikirkan dengan tenang. Bagaimana cara membunuh niat jahat ratu dan permaisuri yang mulia. Sebuah ide bagus terlintas di benakku. Aku menyadari bahwa sebagian besar dayang di bawahku memiliki postur tubuh yang anggun. Namun jika makan terlalu banyak, mereka mudah mengalami gula darah dan kolesterol tinggi, yang menyebabkan menurun drastis. Dengan semangat membantu sesama dan keyakinan bahwa kebaikan bersama lebih baik daripada kebaikan pribadi, aku memutuskan untuk mengurangi standar makanan para dayang dan meningkatkan beban kerja mereka. Hal ini tidak hanya menghemat uang dan membuat mereka kurus, tetapi juga membuat istana lebih bersih. Satu langkah, banyak manfaat. Aku benar-benar cerdik. Segera aku bertindak. Sebelum melaksanakannya, sebagai pemimpin yang baik, aku harus terlebih dahulu mencuci otak para bawahanku. Aku memanggil para dayang secara bertahap untuk sesi pencucian otak. Rapat berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Baru semua orang memahami instruksiku. Ingin sukses harus kurus, ingin kurus harus berolahraga, jaga mulut dan gerakan kaki. Kini, setiap hari para dayang pergi membersihkan istana. Mereka berkumpul di depan gerbang istana atas dan bersumpah dengan meriah. Kualitas tidurku semakin menurun. Karena aku mengelola istana atas dengan baik. Menghemat sejumlah besar uang bagi istana. Aku pun naik pangkat. Kini, di kantor urusan dalam negeri. Juga memberi saya tempat untuk bersuara. Lihatlah, eunuch pengurus itu. Dengan rendah hati dan patuh membawa seikat kertas besar kepada saya. Mata saya mendadak gelap dan saya pingsan. Dokter istana mengatakan itu disebabkan oleh tekanan yang berlebihan, dan setelah istirahat sebentar, saya akan sembuh. Permaisuri secara khusus memberi saya cuti sehari, dan mengirim Xiao Pei untuk menanyakan kabar saya serta membantu menangani urusan hari itu. Permaisuri kedua juga tidak mau kalah. Mengirim Xiao Yingmei untuk dengan tekun dan penuh dedikasi dan mengurus urusan istana. Bekerja keras. Membantu meringankan beban tugas-tugas kecil. Hal ini membuatku sangat senang. Xiao Pei mengurus urusan istana. Sedangkan Xiao Ying mengurus urusan kantor urusan dalam negeri. Keduanya saling mengawasi dan memeriksa satu sama lain, sehingga tidak punya waktu untuk mengurusku. Aku pun memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan. Aku tidak masuk kerja hari ini. Sungguh menyenangkan sekali. Saat melewati ruang penyimpanan, aku mendengar suara gergaji halus dari dalam. Penasaran menggerakkan aku untuk menendang pintu terbuka. Ternyata di dalam ada seorang dayang bertubuh gemuk, yang sedang mencuri kue tapioka. Begitu melihatku, dia buru-buru berlutut dan berulang kali menundukkan kepala. Hamba bersalah. Tidak berani datang ke istana Lin dan malah mencuri makanan di mana-mana. Melihat wajah dan posturnya, sepertinya dia sudah sering melakukannya. Tapi siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Aku membantunya berdiri. Kau ketahuan malas di sini olehku memang tidak masalah. Tapi kalau ketahuan oleh dayang-dayang, bukan? Aku tahu jika aku harus berhemat, mantan istriku pasti akan menderita. Tapi lihatlah pinggangmu sekarang. Bayangkan dirimu yang kurus sebulan lagi. Pinggang, ramping seperti ranting willow, mungil dan indah. Lihatlah wajahmu. Saat gemuk biasa saja, tapi setelah kurus, menyebutmu secantik bidadari pun tak berlebihan. Bagaimana bisa kau menghancurkan masa depanmu dengan mencuri makanan di sini? Ini sungguh menyakitkan hatiku. Ucapan yang tulus,
perasaan yang mendalam. Bahkan meneteskan beberapa tetes air mata buaya. Pelayan istana itu terdiam kaget mendengar kata-kataku. Menyesal telah melakukannya. Dia meletakkan setengah tumpuk kue tapioka, mengambil sapu, dan dengan tatapan teguh berjalan keluar. Melihat dia menjauh, aku segera menutup pintu dengan diam-diam, mengeluarkan tawa aneh yang berulang-ulang, lalu melompat ke arah kue tapioka. Kesalahan besar, benar-benar kesalahan besar. Malam itu, saat kue tapioka yang kucuri kue tapioka itu ketahuan, setelah Ratu mengetahuinya, dia sangat marah, menegurku karena tidak merawat tubuhku dengan baik. Baru saja hatiku penuh amarah, malah makan makanan manis seperti itu. Dia langsung mengurungku selama sebulan. Sebelum dikurung, aku memohon kepada Nyonya penjaga surat untuk menyampaikan pesan kepada Ratu. Bisakah Xiao Pei dan Xiao Ying datang membantu hamba mengurus urusan-urusan kecil di kantor dalam dan kantor atas selama sebulan? Ratu dengan senang hati. Keesokan harinya, Xiao Ying dan Xiao Pei mulai bertugas sambil meneteskan air mata. Pada hari larangan keluar saya dicabut, terjadi peristiwa besar. Kaisar secara luar biasa mengangkat seorang dayang bernama Wei Shudangni. Konon, hal itu terjadi karena wanita tersebut secara kebetulan bertemu kaisar saat bertugas di taman kerajaan. Sejak dulu, raja-raja jarang bisa menulis puisi. Wanita yang anggun dan cantik selalu menjadi idaman para pria. Shudangni memiliki tubuh yang ramping dan anggun seperti pohon willow. Ditempatkan di bawah naungan Pangeran Rui. Ia telah melayani di kamar tidur kaisar selama beberapa waktu. Pada hari itu, Pangeran Rui mengirim orang untuk memanggilku. Aku sangat heran, lalu merapikan pakaianku dan berangkat menemui Pangeran Rui. Setibanya di sana, aku melirik sekilas pada Wei Shudangni yang terkenal itu. Pinggangnya ramping, seperti ranting willow, lembut tanpa tulang. Benar-benar memiliki kecantikan seperti bidadari. Tak berlebihan jika dikatakan ia lebih cantik dari bidadari. Ganda Shanggong, cepatlah angkat salammu. Kau adalah penyelamatku yang besar. Tanpa bimbinganmu hari itu, aku takkan bisa mencapai posisi ini hari ini. Saat melihatnya, aku terkejut. Bukankah ini pelayan istana yang agak gemuk yang mencuri makanan hari itu? Setelah sebulan tak bertemu, dia jadi kurus begini. Shudangni telah menyiapkan meja penuh kue-kue lezat dari dapur kecil. Saat ini aku sedang menikmati hidangan itu dengan lahap, membuat Shudangni tercengang. Sejak Xuang Shanggong mengurangi porsi makanan para pelayan istana, hamba belum mengerti. Baru setelah kejadian itu hamba menyadari. Betapa bijaknya. Saat ini, Ratu dan Permaisuri sedang bersaing sengit. Xuang Shanggong memiliki pandangan jauh ke depan dan bersiap-siap sejak dini untuk membangun kekuatannya sendiri. Hamba menyadari, jika hari itu Xuang Shanggong tidak menanggung kesalahan hamba mungkin sudah tidak ada lagi. Saat itu hamba tidak mampu membantu Xuang Shanggong. Kini hamba bersedia menggunakan kemampuan hamba yang terbatas untuk membantu kedua Shanggong. Aku terus makan dan tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Hanya mengangguk-angguk. Apa rencana Shanggong selanjutnya? Apa yang dia katakan tadi? Aku tidak mendengarnya. Bagaimana ini? Sudahlah, biarkan saja aku mengoceh. Di istana, kasih sayang memang penting. Tetapi cinta yang didasarkan pada kecantikan tidak akan bertahan lama. Hanya cinta yang didasarkan pada kebajikanlah yang akan mengalir seperti air yang tenang dan tak pernah kering. Aku tidak tahu apakah kata-kata ini tepat. Aku merasa bersalah dan menyentuh hidungku. Untungnya aku orang yang belak-belakan dan jujur. Shudangni mengangguk seolah mengerti, tapi sebenarnya tidak. Saat dia pergi, aku menoleh sebentar. Shudangni sedang membersihkan piring dan sendokku yang baru saja aku gunakan. Tiba-tiba aku teringat masa kecilku. Ibu juga selalu membersihkan piringku setelah aku makan. Shudangni, kamu akan menjadi ibu yang baik. Aku meninggalkan Shudangni di istana, yang tampak sedang merenung. Waktu berlalu hingga musim semi tahun ketiga. Shudangni, oh tidak, sekarang harus dipanggil Shuping. Dia hamil. Seluruh negeri bersukacita karena kaisar mendapat anak di usia tua. Dia begitu gembira hingga tak bisa menutup mulutnya. Ini adalah kehamilan kedua. Dalam 2 tahun terakhir, setelah Permaisuri melahirkan seorang putri, kini ada selir lain yang hamil. Banyak hal terjadi dalam 3 tahun ini. Yang menyedihkan adalah, perseteruan antara Permaisuri dan selir utama telah mencapai tahap memuncak. Mereka selalu saling bersaing. Memanggilku ke istana masing-masing untuk menanyakan kabarku. Yang menggembirakan adalah, kini urusan besar dan kecil semua urusan besar dan kecil di kantor urusan dalam telah diserahkan kepada Xiao Ying dan Xiao Pei. Setiap hari, sebelum matahari terbenam, mereka datang ke sini untuk menangani urusan istana, dan baru kembali ke kamar tidur masing-masing saat langit sudah gelap gulita, dalam keadaan kelelahan. Sebenarnya, jika 2 orang mengerjakan tugas 1 orang, mereka bisa kembali ke istana dalam setengah hari. Namun, mereka berdua bersikeras memeriksa pekerjaan satu sama lain. Sikap mereka yang begitu serius dalam bekerja membuatku, sang permaisuri, merasa malu. Aku sudah lama tidak sibuk. Setiap hari bukan minum teh di istana permaisuri, atau merias alis di istana permaisuri kedua, atau sekadar menikmati kue-kue di taman pohon. Malam itu, permaisuri kedua memanggilku ke istananya. Aku telah mengizinkanmu menjalin hubungan baik dengan permaisuri selama 3 tahun, dan menoleransi usahamu untuk mengangkat seorang dayang ke posisi tinggi selama 3 tahun. Kau harus memberikan jawaban kepadaku. Siapa yang sebenarnya kau dukung? Aku atau permaisuri?
Siapa yang harus aku dukung? Aku ingin menangis tapi tak bisa. Bukankah siapapun yang aku dukung pasti akan membuat yang lain marah? Ada perintah dari Yang Mulia. Li Gonggong, pelayan di sisi Kaisar, mengumumkan bahwa Yang Mulia Permaisuri Kehormatan akan menemani tidur Kaisar malam ini. Yang Mulia Permaisuri Kehormatan, cepatlah peluk dan pegang erat hamba ini. Aku akan menunggu di luar dulu. Permaisuri Kehormatan marah besar. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah menghapus riasanku. Aku memandang bedak dan perona pipi di atas meja rias. Lalu tiba-tiba, Yang Mulia Permaisuri, hamba punya rencana jitu. Akhirnya, Permaisuri pergi dengan wajah yang kuberias dengan riasan, wajah polos, palsu. Duduk puas di kereta, Feng Luan Chun En, di malam itu. Sang Kaisar sangat senang. Terus memuji Permaisuri sebagai wanita tercantik di dunia. Keesokan harinya, Permaisuri memanggilku lebih awal. Kelihatannya suasana hatinya sangat baik. Aku tak menyangka. Teknik merias wajahmu begitu luar biasa. Kau lihatlah wajahku. Ini, seolah-olah memang sudah begini sejak lahir. Permaisuri bahkan tidak mau menghapus riasannya. Otakku berputar dengan cepat, dan aku pun berkata, Yang Mulia, hamba punya cara. Agar wajah alami dan wajah beriasmu tidak ada bedanya. Mata Permaisuri langsung berbinar. Kalau begitu, dia bisa langsung mengungguli ratu si wanita berwajah pucat itu. Ceritakanlah, katanya. Namun, aku ragu-ragu. Apa itu? Apa yang kau minta? Aku akan mengabulkan semuanya. Tapi mulai sekarang, jangan pernah lagi menanyakan pertanyaan yang memaksa hamba memilih di antara dua hal. Hasilnya, akhir-akhir ini aku setiap hari berlari ke kamar tidur Permaisuri. Tidak ada urusan lain. Hanya harus membantunya mengaplikasikan masker setiap hari. Saat ini, sambil mencampurkan madu dan susu, aku menambahkan putih telur, mutiara, dan kelopak mawar. Aku mencampurkan semua bahan ini menjadi masker buatan sendiri. Pada hari ke-9, setelah meminum jus lemon buatan tanganku, Permaisuri dengan wajah muram bertanya, air asam ini, benarkah bisa mempercantik dan merawat kulit? Tenang saja, Yang Mulia. Aku menepuk dada, bersumpah dengan tegas. Pada pesta malam Mid-Autumn bulan depan, hamba pasti akan membuat Anda lebih menawan dari yang lain. Ini kan Anda yang bilang tidak bisa mengalahkan aku. Hanya Anda yang boleh bertanya. Permaisuri kembali mengangkat jus lemon buatan tangan itu. Meminumnya dengan mata berkaca-kaca dan meminumnya. Untuk memberi kejutan kepada para selir dan kaisar. Aku menyuruh Permaisuri untuk berpura-pura sakit sepanjang bulan, menutup diri dari tamu. Shuping kembali hamil, sehingga bulan ini Kaisar lebih sering menginap di istana Permaisuri. Permaisuri sangat gembira dan memberiku banyak bedak dan perona pipi sebagai hadiah. Menahan Permaisuri. Permaisuri si wanita jahat itu memberimu hadiah lagi, bukan? Permaisuri mengkekekakan mata. Tatapannya dingin. Hamba, aku tersenyum canggung. Saat seperti ini, tersenyumlah saja. Senyuman bisa meredakan segala kecanggungan. HMPH, apa yang bisa dia berikan? Barang-barang di mejaku boleh kau ambil sesukamu. Jangan gunakan bedak yang dia berikan. Mungkin merasa belum cukup. Permaisuri tambahan menambahkan, juga jangan gunakan jepit rambut merah yang dia berikan. Baru-baru ini, negara kecil di perbatasan. Kaisar memerintahkan keluarga ibu Permaisuri untuk mengirim pasukan dan meraih kemenangan besar. Kaisar sangat bersemangat ingin mengunjungi Permaisuri. Namun Permaisuri bahkan tidak mengizinkannya masuk. Aku hanya ingin melihatmu sebentar, Yang Mulia, kata Permaisuri. Hamba benar-benar sedang sakit parah. Takut menularkan penyakit kepada Yang Mulia. Jika itu terjadi, dosa hamba tak termaafkan. Setelah hamba sembuh, hamba pasti akan setiap hari salam hormat. Kaisar tua itu pun diusir dengan malu-malu dari kamar tidur Permaisuri. 3 hari lagi adalah pesta malam Mid-Autumn. Setelah lebih dari sebulan usaha tanpa henti, wajah Permaisuri kini seputih telur yang baru dikupas. Mulus dan bersinar. Bukan hanya wajahnya, bahkan kulit tubuhnya pun menjadi lebih putih. Permaisuri telah berada di istana selama lebih dari 10 tahun. Namun usianya baru 26 tahun. Seandainya tidak terus-menerus terlibat intrik istana, kulitnya tidak akan kehilangan kelembapan secepat itu. Setelah sebulan dirawat, kini Permaisuri dapat dikatakan bersinar cerah. Apakah aku sedang bermimpi? Permaisuri tak percaya saat memandang dirinya di cermin. Lalu, bagaimana dengan nasib kita? Tanyaku dengan hati-hati. Permaisuri menegur, jangan sembarangan. Tekanlah lebih lembut kataku. Aku takut sakit. Saat aku memutar pipi lembut Permaisuri, ia menjerit sekeras babi yang disembelih. Berani-beraninya kau. Aku akan menghukummu. Malam ini kau tidak boleh makan. Bolehkah makan sayur, Yang Mulia? Tidak. Ini pesta malam Mid-Autumn. Kaisar dan Permaisuri belum datang. Para selir dari istana lain sudah lengkap duduk. Aku bersembunyi di belakang Shuping. Sesekali mencuri sepotong kue bunga osmanthus. Rasanya tidak nyaman. Mereka semua diam-diam mengamati wajah Permaisuri. Akhirnya, seorang selir tidak tahan lagi. Baru saja ia mendekat untuk bertanya. Langsung dipotong oleh Permaisuri. Apa? Bagaimana kau tahu kulitku sudah jauh lebih baik? Para selir pun terdiam. Saat para pangeran berkumpul, Kaisar menggandeng Permaisuri dan duduk dengan anggun di kursi utama. Begitu Kaisar tua itu duduk, ia langsung menyadari keunikan selir utama. Mengapa di antara semua selir, hanya selir utama yang tampak putih bersinar? Mengapa di antara semua selir, hanya selir utama yang paling berwibawa?
Mengapa di antara semua selir, hanya selir utama yang paling cantik? Mata kaisar terpaku-terpaku. Perutku pun ingin mengundurkan diri. Malam itu sebenarnya sangat membosankan. Baru setengah jalan, kaisar sudah tak sabar menggandeng permaisuri kehormatan. Entah kemana. Tapi aku juga tak ingin tahu. Di atas, ratu menatap dengan wajah muram. Pada pesta malam ini, Yang Mulia hanya memandang permaisuri kehormatan, wanita sialan itu. Bahkan saat aku memainkan guzeng, yang merupakan keahlianku, dia hanya memuji dengan asal-asalan. Ditambah lagi, tatapan sombong permaisuri kehormatan saat dia meninggalkan meja. Sial. Saat aku melihat ratu mengalihkan pandangannya ke arahku, tubuhku secara refleks menegang. Ini tidak baik. Apakah masih bisa kabur sekarang? Selir itu sungguh tidak berprinsip. Menggunakanku lalu membuangku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan jika dia membawaku pergi bersamanya. Setan. Untuk menghindari tatapan ratu yang bisa membunuhku, aku berpura-pura ingin buang air kecil dan diam-diam pergi ke taman kerajaan. Aku berjongkok di tepi kolam naga bulan, lalu mengambil sebatang tongkat yang bagus, lalu mulai menghitung kira-kira berapa banyak ikan koi di kolam itu. 362 ekor. Tiba-tiba seorang pemuda asing menerobos masuk ke areaku. Dia adalah pangeran kedua dari pesta istana. Ibu kandung pangeran kedua adalah putri dari seorang wanita kelas 8 yang tidak disukai. Karena ibunya tidak disukai, dia pun tidak terlalu disukai. Pangeran kedua Wan An membungkuk memberi hormat. Selamat tinggal, pangeran kedua, kataku sambil mengangkat kaki untuk pergi. Jangan pergi. Pangeran kedua menarik lengan saya. Sudah lama ku dengar bahwa Xuang Shanggong adalah wanita yang luar biasa. Mendengar 1000 kali tak sebanding dengan melihat sekali. Benar saja. Bukan, kakak. Mata mana yang melihat aku sebagai wanita luar biasa? Di hadapan permaisuri. Dalam 2 hari saja kau naik ke puncak hierarki dayang istana. Di istana yang saling bermusuhan, kau tak menyinggung siapapun. Bisa bermanuver di kedua belah pihak. Membantu dayang-dayang mencapai kesuksesan. Meskipun kekuasaanmu diabaikan, emosimu tak pernah terlihat. Bahkan saat berhadapan dengan ayahanda, kau tak pernah takut. Benarkah yang kukatakan ini? Sudut bibirnya berkedut. Ternyata aku sudah melakukan begitu banyak hal? Aku sama sekali tak ingat. Jika kau seorang pria, dengan bakat dan wibawamu, mungkin kau akan memiliki ambisi untuk merebut tahta. Aku semakin bingung. Apakah pangeran kedua ini gila? Aku hanya ingin makan dan minum sepuasnya tanpa perlu bekerja. Bagaimana bisa aku berpikir untuk merebut tahta? Aku tak mau menanggapi dia. Aku langsung berbalik pergi. Apakah aku telah menyentuh hal yang paling sensitif baginya? Atau apakah, meskipun kau seorang wanita, pangeran kedua? Aku segera memotongnya. Ini tidak boleh. Katakanlah, ini adalah dosa yang bisa dihukum mati. Kau pangeran, kau tidak akan mati. Tapi jangan sampai aku ikut terjerat. Setelah berpikir sejenak, aku tidak tahu harus berkata apa. Yang penting dia diam saja. Saat aku hendak melangkah pergi, aku berpikir lagi, memotong pembicaraan orang lalu pergi begitu saja juga tidak baik. Aku berbalik dan memberikan tongkat yang sangat berharga di tanganku kepadanya. Pergi tanpa menoleh. Dia ternyata tahu impianku adalah pergi ke medan perang. Bertempur melawan musuh. Pedang ada di tanganmu. Bagaimana menggunakannya sepenuhnya terserah padamu. Di tanganku tidak ada pedang. Jadi tidak akan membahayakanmu. Kita semua bisa mengambil pedang. Kita semua bisa meletakkan pedang. Ternyata kamu bermaksud seperti itu? Pangeran kedua, Go Chun, tersenyum. Benar-benar seorang wanita luar biasa yang cerdas dan berani. Malam itu, pangeran kedua datang lagi tanpa diundang datang. Terakhir kali dia muncul di kamarku adalah saat itu. Aku meliriknya sekilas. Dan berkata dengan nada datar, semoga pangeran ke-6 selamat. Aku bahkan belum turun dari tempat tidur, tapi pangeran ke-6 tidak marah. Dia malah duduk di tepi tempat tidurku. Katakanlah, apakah ini seperti pertemuan rahasia? Pertemuan rahasia apa? Kau yang masuk ke kamar seorang wanita cantik tanpa izin. Mengerti? Ah, sudahlah. Kau tidak akan mengerti. Kau tidak mengerti wanita cantik. Dan kau juga tidak mengerti aku. Karena aku adalah wanita cantik yang juga seorang pangeran ganda. Kadang-kadang aku benar-benar penasaran. Seperti apa dirimu sebenarnya? Ibu Suri menyukaimu, permaisuri kesayangan menyukaimu. Permaisuri kesayangan menyukaimu, bahkan adik keempat pun mendekatimu. Ketika kau menguntitku dan aku menyadarinya, wajahku langsung pucat ketakutan. Jujur saja, selama bertahun-tahun ini aku dan pangeran ke-6 hampir tidak pernah bertemu. Perilakunya seperti ini tidak pantas, kan? Adik keempat berkata, jika kau seorang pria, seharusnya kau memiliki ambisi untuk merebut tahta. Hal itu membuatku merasa memiliki pemikiran yang sama dengannya. Kau seorang wanita luar biasa seperti dirimu, jika berwujud laki-laki, pasti akan menjadi tokoh besar di zamannya. Aku benar-benar terkejut dengan cara berpikir kedua kakak beradik itu. Aku hanyalah seorang wanita biasa di istana. Kapan aku pernah bermimpi untuk merebut tahta? Kapan aku pernah merasa sayang padamu karena kau hanyalah seorang wanita yang terkurung di istana? Pangeran ke-6 menarik tanganku. Membalikkan telapak tanganku. Jujur saja aku ingin melepaskan diri. Tapi siapa tahu dia memberi sesuatu yang berharga. Jadi, yang dia berikan padaku adalah tanda penghiburan, pita penghiburan. Untuk apa pangeran ke-6 memberiku ini? Tubuhku pun langsung terasa mewah. Yang mulia pangeran ke-6. Apa maksud Anda? Aku tahu hatimu penuh dengan ambisi besar. Sejak dahulu kala, ada pepatah bahwa wanita tak kalah hebat dari pria. Meskipun aku seorang wanita, namun aku memiliki kemampuan. Mengapa tidak bergabung di bawah benderaku untuk membantuku?
Mari kita ciptakan kejayaan bersama. Pangeran keenam mencari-cari cara yang baik. Hamba hanyalah seorang dayang kecil. Aku benar-benar tidak memiliki ambisi sebesar itu. Aku menghargai niat baik Pangeran keenam. Tetapi aku sama sekali tidak berani melihat jimat ini. Binatang buas di bawah kendaliku. Pangeran keenam ini gila apa? Tiba-tiba aku bersyukur menjadi perempuan. Hanya memiliki 2 kaki. Jika aku laki-laki, melihat jimat penahan ini yang memiliki 3 kaki, pasti aku akan lemas. Pangeran keenam melihat aku seperti ini. Tidak katakan apa-apa. Menarik kembali lencana perintahnya, dan pergi dengan wajah muram. Aku menghembuskan napas lega. Punggungku sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Aku sangat ketakutan. Perutku terasa berputar-putar. Tiba-tiba perutku terasa lapar lagi. Di dalam rumah masih tersisa sedikit biji-bijian dan jagung. Aku berencana memasak bubur 8 bahan untuk dimakan sendiri. Untuk menenangkan diri, aku langsung bertindak. Aku menyalakan tungku, memasukkan biji-bijian ke dalamnya, dan tiba-tiba terinspirasi. Untuk mengutip puisi, kacang terbakar, sisa kacang terbakar. Kacang menangis di dalam panci. Sejak awal kita berasal dari akar yang sama. Mengapa di desa ini begitu terburu-buru? Tepat saat aku menikmati menunggu bubur 8 bahan matang. Sebuah bayangan hitam melintas di dekat dindingku, lalu menghilang dalam kegelapan. Keesokan paginya, aku dipanggil ke Istana Fengi. Kemarin, dia ditugaskan untuk menemani permaisuri tidur. Aku tidak bisa tidur semalaman. Katanya, dengan cara apa kau membuatnya menjadi begitu cantik? Mengapa tidak memberiku juga? Apakah kau lupa siapa yang telah mengangkatmu hingga setinggi ini? Ratu marah hingga mengusap dadanya. Aku melirik Ratu beberapa kali secara diam-diam. Merasa ada yang tidak beres. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk menatapnya langsung. Apa yang kau lihat? Ratu marah. Yang mulia Ratu, apakah Anda sering merasa sesak dada dan sesak napas? Saat panik, napas Anda sulit naik? Apakah Anda sering terengah-engah dan batuk-batuk? Ini penyakit lama. Setiap musim semi dan gugur, gejalanya semakin parah. Sudah mencari banyak tabib istana tapi tidak ada gunanya. Justru semakin parah. Ini asma? Yang mulia, penyakit ini membuatmu selalu marah. Ini penyakit mematikan, Yang mulia. Jika ringan, akan menguras tenaga hingga mati. Jika parah, bisa mati mendadak. Apakah aku masih bisa diselamatkan? Hamba membutuhkan 3 hari. 3 hari lagi akan ada jawabannya. Sejak hari itu aku membohongi Ratu bahwa dia menderita penyakit mematikan. Dia menjadi murung sepanjang hari. Bahkan ketika permaisuri kedua datang untuk memberi hormat dan memamerkan wajahnya, dia pun tak punya hati untuk menanggapi. Apa yang harus dilakukan? Ratu akhir-akhir ini tak lagi berseteru dengan hamba. Apakah dia benar-benar akan mati? Tanya permaisuri. Tentu saja tidak. Asma saja. Cukup minum obat tradisional Tiongkok, dia akan sembuh. Hanya saja, dokter istana di zaman ini tak tahu obat apa yang harus digunakan. Jika hamba tak mengatakan ini, Ratu akan terus mengulur-ulur waktu selama sehari semalam. Tak mungkin, hamba telah berjuang melawan dia selama bertahun-tahun. Hamba tak akan membiarkan dia mati begitu saja. Permaisuri itu membanting mejadan, menarikku ke Istana Fengi. Permaisuri berbaring di tempat tidurnya, tampak lemah dan sakit-sakitan. Permaisuri dan aku berdiri di sampingnya, saling menatap tajam. Permaisuri, apalagi yang kau lakukan di sini? Permaisuri tampak tidak mau menghiraukannya. Kau tidak boleh mati. Jika kau mati, aku bisa pergi. Cepat duduklah. Permaisuri langsung mendekati dan mengguncang lengan permaisuri. Jika kau mengguncangku seperti ini, aku akan mati lebih cepat. Geram permaisuri. Lalu batuk hebat. Permaisuri segera melepaskan tangannya. Setengah duduk di tempat tidurnya sambil menatap permaisuri sebentar. Lalu menangis keras. Aku berdiri di samping, melihat kedekatan yang tak seharusnya antara keduanya. Jari-jari kakiku canggung hingga hampir menggaruk lantai. Aku belum mati. Permaisuri, yang kesal, pasti sedang mengalami kilasan terakhir sebelum mati. Permaisuri menangis lebih keras lagi. Sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan suatu hari nanti bisa bermain duduk bersama dan bermain kartu Doudizu. Ya, tepat seperti yang kau bayangkan. Aku menghabiskan 1 jam untuk mengajari mereka berdua cara bermain Doudizu dengan formasi Shuang Shanggong. Apakah cara yang kau katakan benar-benar bisa menyembuhkanku? Tanya Ratu dengan cemas. Tentu saja, Yang mulia Ratu, hamba tidak berani menipumu. Jangan terburu-buru, kartu di tanganku tidak terlalu bagus. Tidak mau merebut? Kalian berdua bisa fokus bermain kartu saja, dong? Aku merebut? Seru permaisuri dengan marah dengan nada kesal. Kata-katamu seolah-olah kamu sangat fokus. Balas Ratu dengan sinis. Aku juga akan merebut, kata permaisuri dengan nada menantang. Pada hari itu, permaisuri kehormatan kalah habis-habisan hingga kehilangan semua hiasan rambutnya. Lalu kembali ke istana dengan marah. Pangeran kelima datang meminta maaf sambil membawa ranting duri. Namun, ia dicabut dari daftar pangeran dan dikirim ke kaisar, adik kandung pangeran kelima. Saat mendengar berita ini, aku sedang berada di rumah sakit kerajaan, meracik obat untuk Ratu, jamur Matsutake, jahe, dan labu musim dingin. Sesuai resepku, meracik obat untuk setengah bulan, dan akan dikirim ke Istana Fengi nanti. Resep obatmu ini belum pernah didengar di istana. Bisakah aku mempelajarinya dengan saksama? Terserah, aku melambaikan tangan. Tampak lapang dada. Asma? Baiklah. Saat itu, di dapur kerajaan, aku sedang menyiapkan kaldu kerang untuk Ratu.
Pangeran keenam datang dengan santai. Kau tahu, hari itu, pangeran kelima sedang menguping di sudut dinding. Katanya sambil merendahkan suara. Lalu mulai mengucapkan kata-kata yang tak ku mengerti. Merebus kacang, membakar kacang, kacang itu mati. Kacang di dalam panci menangis. Sejak awal kita berasal dari akar yang sama. Mengapa begitu terburu-buru saling membakar? Puisi ini apakah kau yang buat? Ya, bisa dibilang begitu. Maafkan aku. Di zaman ini tak ada guru Cao. Jadi aku hanya bisa meniru namanya saja. Kau sudah tahu bahwa Pangeran Wu pada malam Mid Autumn Festival itu akan melakukan. Ketika aku tak tahu harus berkata apa. Cukup menatap mata lawan bicara dengan tenang. Hari itu aku bodoh dan bodoh. Sampai-sampai benar-benar mengira kau mengambil lencana perintahku dan mengembalikan kekuasaan. Itu karena sifat seorang gadis penurut. Namun, tak kusangka itu justru merupakan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kelemahan. Pangeran keenam menghela napas. Lalu memelukku erat. Ternyata kau sudah tahu bahwa pangeran kelima menguping di balik dinding. Mengembalikan lencana perintah itu. Juga untuk mencegahku terus berbicara dan menimbulkan kecurigaan ayahanda. Namun, demi aku. Kau justru menempatkan dirimu dalam bahaya, pakaian yang dalam. Bukankah itu justru membuat pangeran kelima menghentikan langkahnya di tepi jurang dan kembali ke jalan yang benar? Aku sudah tahu perasaannya padaku. Tapi aku lahir di keluarga kerajaan. Utang nyawa bisa dibayar. Tapi bagaimana aku bisa membalas kasih sayang ini? Kau kadang-kadang terlalu mengada-ada. Ternyata pada hari itu, ibu pangeran kelima tewas karena racun yang diberikan kepada permaisuri. Setelah ketahuan, dia bersumpah mati. Pangeran kelima telah menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Dia merencanakan dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Hanya agar pada hari tengah musim gugur nanti, ia bisa membunuh putra ratu dengan tangannya sendiri, dan membuat ratu merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangan anaknya, demi membalas dendam ibunya. Siapa sangka, ia malah mengikuti pangeran keenam ke kamarku dan mendengar puisi 7 langkahku. Aku mengira pangeran keenam sudah tahu segalanya dan sengaja menunggunya untuk membunuhku. Tiba-tiba aku merasa sangat malu. Aku menganggapnya sebagai musuh, sementara dia menganggapku sebagai saudara. Perasaan malu, marah, dan konflik bercampur aduk. Pangeran kelima memilih untuk meminta maaf dengan membawa ranting duri, dan mengaku segala sesuatunya kepada Kaisar. Kaisar awalnya ingin memaafkannya. Namun dia justru secara sukarela meminta agar statusnya sebagai pangeran dicabut. Dan setelah melepaskan An Wei, dia hanya ingin menjadi seorang putra mahkota yang bebas. Menjalani hidup seperti awan dan burung yang bebas. Aku terkejut, bahkan sampai lupa bahwa pangeran keenam telah memelukku. Xiao Pei masuk dengan tidak sopan, dan melihat pemandangan itu, dia tercengang sejenak. Lalu mundur ke dapur istana sambil menutup pintu untukku dan pangeran keenam. Bukan, dengarkan. Aku membela diri. Dengarkan penjelasanku, kata Xiao Pei. Ketika aku kembali ke istana Fengyi, permaisuri dan ratu sedang bermain kartu dengan membawa botol buku India. Wajah mereka ditempeli kertas-kertas kecil dalam jumlah yang berbeda-beda. Wajah permaisuri paling banyak. Melihat aku kembali, mereka secara bersamaan meletakkan kartu di tangan mereka. Setelah lama diam, ratu menghela napas. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku bukanlah orang yang tidak berbelas kasih. Aku setuju dengan urusanmu dan Jing Er. Nama lengkap pangeran keenam adalah Nangong Jin. Wajahku langsung memucat. Yang mulia ratu, bukan seperti yang kau pikirkan. Hamba dan pangeran keenam bersih-bersih. Sudahlah. Jika kau ingin istri sah, ambil saja. Bukan orang tua yang hanya mengakui anak perempuan Buddha dan tidak mengerti perasaan orang lain. Ratu, kau sudah cemburu. Saat Xuang Shanggong menikah, aku tentu akan menganggapnya sebagai adikku. Keluarga Li kami adalah tokoh senior 3 dinasti. Bukankah itu cukup sebagai pendukungnya? Permaisuri kedua tertawa sinis, sementara permaisuri ketiga di sampingnya mengelus perutnya dan tidak berani bicara. Kemudian keduanya berdebat lagi tentang mas kawinku. Siapa yang memberikannya dengan murah, siapa yang seperti anjing. Apakah ada yang peduli dengan pendapatku? Hei, aku sama sekali tidak kenal dengan pangeran keenam. Oke, musim dingin itu, suku Tujue menyerang. Pangeran kedua secara sukarela meminta izin untuk bertempur melawan musuh. Kaisar sangat senang dan mengangkatnya menjadi jenderal istana. Lalu ia ikut bertempur bersama kakak permaisuri kehormatan. Pada hari pertempuran, pasukan Hun tiba-tiba datang, dan pertahanan terdesak di bawah kuda. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, ia berhasil merebut 5 kota dan meraih kemenangan besar. Sejak saat itu, nama besar pangeran kedua. Surat yang dikirim dengan kuda cepat ke ibu kota, ditulis sendiri oleh pangeran kedua. Di dalamnya, ia menceritakan apa yang ia lihat selama 2 bulan di perbatasan. Rakyat yang terpaksa mengungsi. Kondisi di perbatasan yang sangat sulit akibat gangguan suku asing. Ia memohon kepada Kaisar agar diizinkan bertugas di perbatasan sepanjang tahun, untuk melindungi tanah air dan mencegah serangan suku Tujue. Kaisar membaca surat itu berulang kali sepanjang malam. Dengan tinta merah cinabar, ia menyetujui permohonan pangeran kedua. Keesokan harinya, Shuping melahirkan seorang putra. Kaisar sangat gembira dan menamai putra itu Nangongshan. Shuping diangkat menjadi permaisuri Shu. Saat permaisuri Shu menjalani masa nifas, aku memanfaatkan kesempatan ketika Kaisar tua tidak ada.
Dan bersama permaisuri dan permaisuri kehormatan, kami mengunjunginya sekali. Meskipun aturan istana melarang Dayang mengunjungi para permaisuri, namun mereka kini jauh lebih toleran padaku. Mungkin karena emosi pasca melahirkan. Permaisuri Shu pun peduli. Di sampingnya berdiri ratu dan permaisuri. Permaisuri itu menangis terseduh-seduh, sambil memegang tanganku dan berkata dengan penuh emosi, "Paman, kau telah melahirkan seorang anak untuk kami." Ratu terkejut, permaisuri terkejut, dan aku pun terkejut. Permaisuri Shu, apakah Anda yakin pikiran Anda saat ini jernih? 3 tahun berlalu. Kaisar tua meninggal karena penyakit mendadak. Sebelum meninggal, ia menunjuk pangeran ke-6 sebagai kaisar baru, dan juga menunjuk putri bungsu sebagai permaisurinya. Raja baru naik tahta. Segalanya berlangsung sangat terburu-buru. Permaisuri menjadi permaisuri agung. Permaisuri utama menjadi permaisuri agung utama. Permaisuri muda menjadi permaisuri agung muda. Sedangkan aku tetap sebagai permaisuri ganda. Di luar, duka cita tak henti-hentinya. Sementara, kami berempat di dalam. Diam-diam berdesakan di istana Cimin untuk bermain mahjong. Kini permaisuri agung telah pindah ke istana Cining. Sementara, Pangeran Fengyi tinggal bersama permaisuri baru. Ah Shuang, jangan bersedih. Keluarga menjamin padamu, meski tidak bisa menjadi permaisuri utama, setidaknya kau akan menjadi permaisuri utama. Lagi pula, Jing Er hanya akan mencintaimu seorang diri. Tak ada yang bisa menggoyahkan posisimu. Ratu Delapan Tong berkata sambil bermain mahjong. Yang mulia ratu, hamba benar-benar tidak menyukai kaisar. Angin barat, aku sangat terpaksa. Gosip ini sudah beredar bertahun-tahun tapi belum juga mereda. Tidak suka, tapi dulu kau berpelukan dan berlutut bersama kaisar di ruang baca kerajaan. Permaisuri utama bergosip. Pup, Erbing, Ah Shuang, kaisar itu baik. Kok? Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Permaisuri Shu membela. Bisakah aku main mahjong dengan tenang, ya? Saat sistem terbangun, itu juga hari ketika permaisuri baru datang menemuiku. Selama ini kaisar sibuk dengan upacara berkabung negara. Hanya datang menemuiku sekali. Memberitahu aku harus menunggunya, lalu tidak pernah datang lagi. Aku bingung, menunggu dia untuk apa? Aku kan tidak menyukainya. Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak aku sukai. Tuan rumah, selamat atas keberhasilanmu bertahan hidup hingga akhir. Meskipun dengan otakmu ini lebih mirip bug, tapi tetap selamat. Apa maksudmu, dengan otakku? Aku ini pembaca setia novel intrik. Istana tingkat dewa. Istana kecil ini kan mudah sekali ditaklukkan. Aku malah merasa tidak puas. Hari ini adalah hari kamu meninggalkan dunia ini. Sistem akan memberimu sebotol racun yang akan membuatmu menderita jika diminum. Kamu akan meninggalkan dunia ini dengan akhir terbunuh oleh racun. Apa? Minum dan akan terasa sakit? Aku telah menyelesaikan tugasku dengan sempurna. Kau menyuruhku meminumnya dan merasakan sakit? Aku tidak peduli, carilah cara lain. Baiklah, aku akan menggantinya dengan sebotol racun yang tidak menimbulkan rasa sakit. Kalau begitu, aku harus meminumnya sampai habis, ya? Saat aku memegang sebotol anggur dan hendak keluar, aku dihentikan oleh pengawal ratu di pintu. Hamba di depan, yang mulia ratu, hamba berlutut dan menundukkan kepala. Ratu baru tampaknya juga orang baik. Dengan kedua tangannya membantu saya berdiri. Gelar permaisuri agung kaisar akan segera diturunkan. Nanti kita akan menjadi saudara perempuan. Tak ada habisnya, ya? Permaisuri agung Huang, tak perlu panik. Aku tahu kau dan kaisar telah saling mendukung selama bertahun-tahun. Aku bukan orang yang tak berakal. Selama kau tak menentangku, nanti kita akan menjadi saudara perempuan yang baik. Sialan, saudara perempuan yang baik. Sialan, permaisuri agung. Aku tak peduli dengan buku etika istana. Tangan kiri menarik ratu baru. Tangan kanan memegang sebotol anggur. Aku datang ke istana Cining. Ketiga orang itu, seperti yang kuduga, masing-masing memakai masker wajah, asyik bermain permainan kartu daun yang baru. Mereka melihatku menarik ratu. Masuk tanpa sopan santun. Semua tercengang. Apa yang kau lakukan? Permaisuri yang pertama bicara. Kalian jangan bicara dulu. Aku meneguk-meneguk seteguk anggur beracun. Nikmat. Sudah 800 tahun aku tidak minum anggur. Aku sudah di istana ini lebih dari 10 tahun. Setiap hari hidup dalam ketakutan. Takut ini takut itu. Takut salah bicara. Aku pikir dengan bicara sedikit aku bisa tidak menarik perhatian. Sambil berkata begitu, aku meneguk lagi. Ternyata, diamku justru membuatku lebih mencolok. Ah Shuang, jangan minum lagi. Permaisuri agung akan datang menghentikanku. Aku menunjuk ke arah permaisuri agung. Dan dia benar-benar terkejut. Hari ini giliran aku yang berkuasa. Bicara mudah salah, tapi diam-diam malah dijuluki ratu istana. Tahu nggak, selama bertahun-tahun ini, aku cuma lihat urusan remeh-temeh publik. Gimana aku bisa bertahan? Aku menangis keras, lalu minum lagi saat sepi. Bahkan pelayan dan pengawal. Si Tong, bisa nulis. Esai 500 kata dalam huruf tradisional buat aku. Siapa yang tahan? Belum lagi kalian berdua, permaisuri terhormat. Yang bertengkar seumur hidup karena hal sepele. Akhirnya kalian berdua berdamai dan menato simbol, cermin pecah yang bersatu kembali. Selama bertahun-tahun aku di istana, bertahan hidup di tengah tradisi keluarga. Akhirnya kalian berdua melupakan dendam. Kaisar tiba di istana selatan. Baru saja melangkah masuk ke dalam kamar tidur. Dia mencium bau alkohol yang memenuhi ruangan. Awalnya dia mengerutkan kening. Lalu melihat ketiga orang tua itu dengan wajah berantakan dan janggut acak-acakan. Bingung tak tahu harus berbuat apa. Kaisar tiba-tiba, tiba apa? Aku menunjuk ke arah istana selatan. Permaisuri,
Agung, ini tidak pantas bagi yang mulia, kata Ratu baru sambil menegur. Diam kau. Aku mengambil sepotong kue bunga osmanthus dari meja dan menyodorkannya ke mulut Ratu. Dia belum bicara. Kenapa kau terburu-buru? Pandanganku sudah mulai kabur. Sisa anggur di teko tinggal beberapa teguk. Aku meneguknya menegakkan kepala. Dan meneguk habis. Nangong Jing, ibu ini susah payah bertahan hidup sampai akhir cerita. Kau malah ingin mengikatku dengan cinta? Ah Shuang, wanita luar biasa sepertimu seharusnya menjadi pendampingku. Berada di sisiku untuk membantuku. Aku akan memberimu kemewahan dan kekayaan tanpa batas. Bukankah itu yang kau inginkan? Nangong Jing baru saja hendak mendekat. Aku menendangnya hingga terjatuh ke tanah. Aku sekelas dengan ibumu. Kau masih ingin menikahiku? Aku merasa perlahan-lahan melayang. Suaraku semakin pelan. Tidak bisa. Ayah dan ibu masih menungguku bangun. Aku harus kembali ke masa kini untuk menghabiskan uang. Angin berhembus kencang, sungai Yi dingin. Pahlawan pergi, takkan kembali. Paman, panggil tabib. Bibi, panggil tabib.